Perjalanan sengketa perdata Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Intidana ini memang cukup berliku. Meski urusan tingkat kasasi MA telah memenangkan nasabah yang diwakili oleh Yosep Parera dan Eko Suparno, namun pihak koperasi masih mengajukan peninjauan kembali. Kondisi inilah yang akhirnya membuat para penggugat harus menggelontorkan sejumlah uang agar putusan MA tidak berubah. Meski demikian, Yosep Parera sempat menegaskan bahwa pihaknya dipaksa untuk membayar oleh pihak salah seorang pegawai MA, yaitu Desi Yustria. Benarkah demikian? Kepada tim Fakta, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan bagaimana konstruksi kasus ini hingga akhirnya praktik suap menyuap itu terbongkar. Pak Gufron, langsung saja Pak, ini kemarin sudah sempat dirilis sih sebetulnya oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi soal konstruksi kasus, tapi kita ingin dengarkan secara detail Pak, sebetulnya konstruksi kasus yang menjerat Hakim Agung ini seperti apa sih Pak? Jadi pokok perkaranya adalah ada kasus mulai tingkat pertama ya adalah kepailitan, artinya sengketa antara debitur dengan pihak koperasi. Itu saling sengketa. Debitur ini kemudian mempailitkan, ada beberapa, ada sekitar 9 atau 11 debitur, tapi yang aktif 2, menggunakan jasa pengacara Yosep Parera. Kemudian tersangka juga ya Pak ya? Tersangka juga. Okay. Dia bergugat mulai dari PN, PT, sampai kasasi. Ada 2 bidang hukum, keperdataannya kepailitan adalah mempailitkan koperasi, lantas juga ada dugaan pidananya. Apapun itu lantas jalan dua-duanya ya dari PN ke PT sampai ke kasasi. Ya. Kasasi selesai, kemudian yang kami tangkap itu adalah kasasi sudah menang, kemudian lawannya PK. Nah, untuk mempertahankan PK-nya itu kemudian pihak debitur yang sudah menang di kasasi itu kan perlu mempertahankan. Untuk mempertahankan di tingkat PK itu ada pengaturan suapnya itu. Selanjutnya, Nurul Gufron juga memastikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan melihat kasus penyuapan Hakim Agung ini secara lebih luas. Dengan kata lain, umumnya kasus suap menyuap dalam konteks koperasi biasanya tidak berdiri tunggal. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hakim Agung ini, pihak-pihak dari unsur mana saja yang kemudian akan dimintai keterangannya oleh tim penyidik, Pak? Kasus ini jalurnya satu. Jadi layer 4 layer ini di tingkat kedua itu mecah. Kalau semua pihak yang relevan sekiranya berkorelasi memiliki hubungan dengan kasus ini tentu KPK akan menelusuri. Pertanggungjawaban kami akan menuntaskan ini secara holistik. Kami tidak ingin kasus ini hanya dipandang hanya satu ranting, tapi kami akan memandangnya lebih makro, sesungguhnya bagaimana yang terjadi. Oke, jadi membuka peluang ya Pak ya untuk memeriksa beberapa pihak yang juga berkaitan dengan konstruksi kasus ini, termasuk juga dari pihak Mahkamah Agung. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata kasus ini akan bercabang atau membuka kasus-kasus yang lain. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Profesor Gayus Lumbun yang juga mantan Hakim Agung. Dirinya melihat bahwa kasus suap menyuap merupakan kejahatan yang terstruktur dan biasanya disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, nah Prof, kita tahu ya bahwa konstruksi kasus ini kan adalah Hakim Agung Mahkamah Agung ini kan kemudian menerima suap untuk perkara di Mahkamah Agung. Kalau kita melihat dalam konstruksi kasusnya, Prof melihatnya apakah memang ini peristiwa yang terjadi hanya oknum tertentu atau memang secara terstruktur atau seperti apa sih? Suap sendiri kan itu, suap ini kan ada kesepakatan, adanya kesatuan keinginan. Dalam kata lain, kalau suap itu meeting of mind, ada istilah-istilah di pikirannya sudah ketemu dan untuk dilakukan. Berarti kan kalau kita bicara hakim, dia majelis, bisa 3, bisa 5. Kita belum tahu majelis ini. Artinya selain satu orang yang OTT ini tentunya ada kesepakatan juga di dalam untuk mengiyakan permintaan yang menyuap, itu semua harus diperiksa. Oh, di tracing gitu ya? Harus tracing, itu pasal 5 dari maklumat nomor 1 tahun 2017. Itu dilaksanakan sebenarnya juga oleh penyidik. Sehingga penyidik memeriksa banyak sekali nanti aparatur yang terlibat, termasuk ASN di sana, ada advokat juga. Advokat juga law firm-nya diperiksa. Oleh karena itu, ketika itu Mahkamah Agung menyebut sebagai berjenjang.
berjenjang tuh kemana-mana yang terkait. Diperiksa semua supaya agar begitu ya, Prof, ya? ya Bisa dikatakan terstruktur, seperti itu ya? betul. Dengan demikian, akankah ada pihak lain di lingkungan Mahkamah Agung yang bakal menjadi tersangka baru di luar 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka?